Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini adalah siapa idola yang sebenar. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13. Ini merupakan peristiwa di hari Pentakosta. Apa yang terjadi? Ilustrasi. Pada zaman ini di Malaysia, ramai sekali idola baru muncul dari Korea. Ketika mereka mengadakan konser, para peminat sanggup membeli tiket dengan harga yang tinggi, membeli aksesoris mahal, dan menempuh perjalanan jauh hanya untuk melihat idola mereka secara langsung. Peminat ini juga berusaha memakai aksesoris agar kelihatan serupa dengan idolanya. Namun mereka tidak pernah benar-benar sama seperti idolanya itu. Nah, ketika Yesus hadir di dunia, dia juga memiliki pengikut. Ada yang mengikutinya karena mukjizat, makanan, dan perkara-perkara lain. Namun dari kalangan mereka, Yesus memanggil beberapa orang secara khusus menjadi muridnya. Pada awalnya, murid-murid belum mampu melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka masih sekadar pengikut, tetapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka berubah. Mereka berkhotbah dengan berani, menyembuhkan orang lumpuh, dan memberitakan Yesus ke banyak tempat. Sahabat yang dikasihi, dari renungan ini, seorang Kristen sebagai seorang pengikut Kristus, itu berarti Kristus hidup di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Menjadi Kristen bukanlah sekadar peminat Yesus atau sekadar meniru cara hidupnya dari luar. Kita dipanggil untuk benar-benar hidup seperti Kristus, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita atau di dalam hidup kita. Sahabat yang dikasihi, hidup dalam Roh Kudus menjadikan kita lebih daripada sekadar pengikut. Roh Kudus menguasai, membimbing, dan mengubah kita supaya perbuatan kita nyata mencerminkan kehidupan Kristus. Itu makanya daripada renungan kita hari ini, kita boleh menyimpulkan, tanpa Roh Kudus kita hanya mampu menjadi peminat Yesus dari jauh. Tetapi dengan Roh Kudus, Kristus hidup di dalam kita. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang bekerja melalui kita. Itu makanya doa kita hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami. Kami tidak mahu hanya menjadi pengikut dari jauh, tetapi mahu hidup seperti Engkau dengan kuasa Roh Kudus. Bentuklah hidup kami supaya nyata kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kesaksian-Mu melalui hidup kami. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.